Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita, kalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan pada pagi hari ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan nikmat Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan selalu meningkatkan kemampuan kita, yaitu dengan cara belajar. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki tema yang kelima, ya, untuk muatan SBDP. Ini adalah subtema yang ketiga, berarti untuk pertemuan terakhir, ya, di tema yang atau tema yang 5, ya, masih tentang wirausaha. Subtemanya adalah ayo belajar berwirausaha. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seperti biasa tim penyusunnya adalah Bapak sendiri, kemudian Pak Juma dan Bu Penny. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu dan kemanfaatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita akan langsung ke subtema yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang ayo belajar berwirausaha. Nah, Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, erat kaitannya dengan berwirausaha adalah Indonesia termasuk juga salah satu negara yang mengekspor, ya, banyak produk, ya, diantaranya adalah di sini ada batu bara, karet, biji kakao, dan emas dan lain-lain. Nah, yang sekarang sedang dikembangkan adalah ekspor berupa produk-produk hasil wirausaha, ya, anak-anak sekalian. UMKM, ya, yang sedang disupport oleh pemerintah agar menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor. Oke, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang SBDP, yaitu buklet, ya. Buklet adalah buku kecil yang biasa digunakan untuk mempromosikan sesuatu, ya. Buklet berfungsi sebagai selebaran. Buklet ini juga biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan perusahaan mereka, ya. Jadi berupa buku kecil, ya, yang dilipat-lipat, ya, yang isinya informasi berkaitan dengan suatu perusahaan atau lembaga atau produk dan lain-lain. Nah, buklet ini banyak manfaatnya, ya. Manfaat buklet, ya, bagi pelaku usaha atau perusahaan diantaranya lain adalah harga yang terjangkau menjadi pilihan utama para perusahaan menggunakan buklet, ya. Jadi sebagai iklan yang harganya lebih murah, ya, terjangkau dan bisa dibaca atau bisa diakses oleh semua orang, karena tinggal bagaimana bisa menghantarkan buklet itu kepada para konsumen. Yang kedua, manfaatnya adalah cara penyampaian juga dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan tersebut, ya. Keinginannya, cara penyampaiannya seperti apa door to door atau mengumpulkan massa dan lain-lain. Yang ketiga, manfaatnya adalah informasi yang ingin disampaikan bisa lebih banyak, ya, karena bisa membuat buklet dengan lembaran-lembaran yang banyak. Kemudian yang keempat, lebih mudah dipahami saat dibaca, ya, karena berisi penjelasan yang singkat padat yang kemudian bisa dipahami oleh
para konsumen. Kemudian desain yang menarik dan membuat para konsumen merasa tertarik untuk menggunakan buklet. Nah, yang berikutnya adalah desain buklet yang dapat dibuat sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Yang terakhir adalah buklet juga lebih cepat sampai pada masyarakat sekitar dan mudah dipahami. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai buklet, yaitu manfaat bagi konsumen. Kalau tadi manfaat bagi perusahaan atau yang mengeluarkan buklet, baik perusahaan, yayasan, atau lembaga dan lain-lain. Sekarang manfaatnya bagi konsumen. Yang pertama adalah para konsumen dapat melihat informasi sebuah promosi lebih detail, terperinci, sehingga membuat konsumen lebih yakin dengan perusahaan atau jasa yang dipromosikan. Yang kedua, konsumen juga dapat mempromosikan buklet itu secara tidak langsung kepada konsumen lain dengan menunjukkan buklet yang telah dipromosikan. Jadi bisa si konsumen itu memberikan buklet kepada orang lain sebagai calon konsumen juga. Yang ketiga, selain itu buklet juga dapat disimpan oleh konsumen jika mereka membutuhkan jasa dan perusahaan tersebut bisa dilihat kembali. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah desain buklet juga dapat menjadi daya tarik para konsumen agar tidak bosan untuk membacanya. Yaitu adalah manfaat buklet bagi konsumen. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, karena nanti kalian akan mendapatkan tugas membuat buklet. Ini contoh-contoh, misalnya nih buklet tentang buah dan sayur, kemudian buklet tentang masakan, atau yang ketiga adalah buklet tentang hewan-hewan langka yang ada di Indonesia yang dilindungi. Nah, anak-anakku sekalian, itulah buklet, manfaatnya, kemudian contohnya. Terakhir adalah kalian akan mendapatkan tugas ya membuat buklet. Temanya adalah tentang promosi komoditas ekspor Indonesia ya ke mancanegara. Caranya adalah kalian bisa mencari di Google atau di buku atau di majalah tentang komoditas ekspor ya yang dimiliki oleh Indonesia ya. Kemudian dibuatkan buklet ya dengan cara digunting, ditempel, dan ada penjelasan sedikit mengenai gambar tersebut ya. Itu tugas kalian pada pertemuan pagi hari ini ya, yaitu tentang membuat buklet. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalaupun belum paham, silakan bisa diputar kembali videonya atau dibuka buku paketnya di tema E. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.